hati kita. Kita datang pada Tuhan lebih lagi. Hidup kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami mau terus menggenapi firman-Mu. Karena kami tahu itu adalah tanda mujizat bagi setiap kami. Kau menyertai langkah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari lebih sungguh lagi katakan, hidupku menggenapi setiap firman-Mu ya Tuhan. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti setiap kami Tuhan pagi hari ini. Biar ketika kami datang pagi ini di hadapan-Mu, ketika kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, kami mau terus bawa hati kami mau terus bawa hidup kami. Karena kami tahu kedatangan-Mu kali yang kedua sudah semakin dekat. Dan kami terus akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicara Engkau bagi kami, urapi juga hamba-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, supaya setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Tetap luar biasa dan antusias dalam Tuhan. Amin. Baik, Bapak Saudara kasih Tuhan. Hari-hari ini kita terus sedang dibawa Tuhan. Untuk menggenapi segala rencananya, untuk menggenapi segala rancangannya di dalam kehidupan kita. Bahkan ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa apa yang kau pikirkan, itulah yang akan kau kerjakan. Amin. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan, itulah yang akan kita lakukan, itulah yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pikiran seperti apa yang akan kita lakukan, akan kita miliki. Di dalam Kolose 3 yang kedua, firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pikiran kita tidak akan pernah kosong ketika kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ibaratnya seperti ini. Ketika di rumah Bapak Ibu Saudara punya gelas yang berisi air. Ketika air itu sudah Bapak Ibu Saudara minum, kemudian air itu kosong. Demikianlah pikiran kita ketika pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Kristus. Ketika pikiran kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, artinya kita memikirkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah memikirkan perkara-perkara yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Atau bahkan mungkin kita punya rencana-rencana yang jahat di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara kasih Tuhan, gembala pembina kita terus mengingatkan kita untuk kita tetap fokus, kita tetap memikirkan segala perkara-perkara yang di atas. Artinya apa?
Setiap hari di dalam kehidupan kita, kita harus mempertimbangkan, kita harus menilai, dan kita harus melihat segala sudut pandang lewat kekekalan yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka kekekalanlah itu yang menjadi bagian kita. Tetapi Bapak Saudara kasih Tuhan, ada juga kadang-kadang di dalam kehidupan kita orang yang hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Ingat ketika kita ada di dunia ini, orang selalu bilang hanya seperti orang yang sedang mampir minum dalam perjalanan panjangnya. Sehingga sebentar lalu berjalan lagi. Sebab itu hari-hari ini kalau gembala pembina kita selalu katakan, yuk pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang ada di dunia. Mungkin Bapak Saudara berkata, Pak, berarti sekarang kita nggak perlu lagi mikirin pekerjaan. Kita nggak perlu lagi mikirin makanan, kita nggak perlu lagi mikirin minuman. Bukan yang seperti itu. Tetapi memikirkan perkara-perkara di atas, itu kita memikirkan segala sesuatu yang nilainya kekal. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, sedang ada di gereja, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sedang ikut ibadah secara online, memberikan waktu yang terbaik, itu artinya kita sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara punya pilihan. Hari Minggu, apalagi ini tanggal muda kan, baru gajian. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bilang begini, mendingan aku jalan-jalan. Udah lama ada di rumah terus, udah lama terkurung di rumah, gak bisa pergi kemana-mana, mumpung PPKM-nya sudah levelnya udah turun. Mumpung sudah banyak zona hijau, bisa pergi jalan-jalan ke pantai, bisa pergi jalan-jalan ke Barelang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara memilih ada di gereja, Bapak Ibu Saudara memilih ada di rumah Tuhan, memilih untuk beribadah bersama-sama, ada di rumah secara online. Itu artinya Bapak Ibu Saudara sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan, memikirkan perkara-perkara di atas dan memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia atau di bumi duniawi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar ini bisa menjadi awal dari sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Apa yang lebih banyak kita pikirkan hari-hari ini? Apa yang lebih banyak kita renungkan hari-hari ini? Apakah kita hanya merenungkan atau memikirkan keadaan-keadaan kehidupan kita? Apakah kita hanya memikirkan keadaan ekonomi kita hari-hari ini? Itu tidak salah. Tetapi yang Tuhan mau hari-hari ini kita lebih mementingkan, memikirkan perkara-perkara di atas. Dan bagaimana sih ciri-ciri orang yang selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas? Kita lihat yang pertama. Yang pertama dikatakan di sini saya catat adalah orang yang menaruh pikiran dan perasaannya di dalam Kristus. Ketika kita menaruh pikiran kita, ketika kita menaruh perasaan kita di dalam Kristus, artinya kita sedang ada di jalur Tuhan yang Tuhan inginkan untuk selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas sekali dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2 tadi, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ketika kita mau memikirkan perkara di atas, kita harus berubah pola pikir kita. Tadi malam di ibadah pemuda saya sampaikan tentang to be or not to be. Sama, berubah. Berubah pola pikir, berubah cara berpikir kita. Dari kata metanoia. Artinya apa? Berubah pola berpikir kita, cara berpikir kita dari cara berpikir anak-anak menjadi lebih dewasa lagi, semakin dewasa di dalam Kristus. Kalau hari-hari ini yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam benak kita, hanya memikirkan tentang uang. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara di ruangan ini, ada nggak yang tidak butuh duit? Yang tidak butuh duit boleh lambaikan tangannya.
Yang butuh uang, butuh duit, boleh lambaikan tangannya. Yang tidak angkat tangan, abstain, ragu-ragu. Butuh nggak ya? Butuh nggak ya? Butuh salah nggak butuh juga salah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan satu hal yang kemudian kita menjadi tabu bahwa saya nggak butuh duit kok Pak. Atau saya memang butuh duit, nanti kalau butuh duit dibilang, mata duitan loh. Tapi saudara kasih Tuhan, saya mau katakan begini, ketika di dalam benak kita, yang ada di dalam pemikiran kita hanya duit, 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 dan duit. Mari ingat kembali, di kampung, kereta api si borong-borong. Kan kereta api si borong-borong kan kereta api uap. Ketika mau jalan, dia tarik peluitnya. Dia bilang begini, duit, 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 duit. Begitu jalan, susah. Susah, susah, makin lama susah, 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 susah. Kalau hanya pikiran kita duit, 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 dan duit, maka hidup kita akan lama-lama akan menjadi susah, 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 susah. Tidak dipungkiri semua orang butuh duit. Tapi ingat kembali firman Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas. Firman Tuhan juga berkata begini, apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Apalagi begini, bulan ini Gembala Rayon kita katakan bulan terobosan, Oktober breakthrough. Saya percaya di bulan ini juga akan terjadi terobosan-terobosan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Terobosan di dalam finansial, terobosan di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, bahkan terobosan di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau memikirkan perkara di atas, bagaimana dengan perkara-perkara yang ada di dunia, kebutuhan-kebutuhan hidupku, sandang, pangan, dan papan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di dunia. Maka semua akan Tuhan sediakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Alami terobosan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, bagaimana kita harus mengerti apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tadi kan yang pertama dikatakan menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita ini bisa menaruh perasaan dan pikiran di dalam Kristus. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-39 bagian B dicatat begini, saya bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Supaya kita bisa menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Yang pertama, mari taat. Taat kepada Bapa, taat kepada Tuhan Yesus. Mau gimana pun Bapak Ibu Saudara baca dari depan ke belakang, belakang ke depan, atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau dibolak-balik, taat itu tetap sama dibacanya, taat. Katakan sama-sama, aku mau taat. Katakan sama-sama, aku mau taat. Supaya apa? Kita bisa menaruh pikiran, perasaan kita kepada Kristus. Cara yang kedua supaya kita bisa menaruh pikiran, perkataan kepada Kristus adalah rendah hati. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari hari-hari ini miliki kerendahan hati di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Supaya kita bisa merasakan, kita bisa memikirkan, menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Yang ketiga, miliki belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Coba lihat kanan kiri saudara hari-hari ini, pandang sekeliling saudara. Banyak orang membutuhkan bantuan, banyak orang membutuhkan uluran tangan saudara. Jangan kita tutup mata, jangan kita eksklusif, mentang-mentang kita diberkati. Kemudian ketika lihat teman kita, saudara kita,
mengalami satu kemalangan, membutuhkan sesuatu. Kemudian kita tutup mata, enggak, aku enggak kenal kok. Tapi ketika dia diberkati, kita deket-deket. Kita deketin, kita kan saudaraan. Saudara dari mana? Saudara kasih Tuhan. Miliki belas kasihan lebih lagi di hadapan Tuhan. Karena Yesus pun berkata, ketergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Miliki belas kasihan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas. Taruh pikiran kita, taruh perasaan kita di dalam Kristus. Gimana caranya? Miliki ketaatan. Kemudian miliki kerendahan hati, miliki belas kasihan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, supaya kita tetap memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Mari hidup sama seperti Kristus hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita sudah baca firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Sudah banyak belajar bagaimana Tuhan Yesus hidup. Bagaimana dia hidup selama dia ada di dunia ini. Dia taat kepada Bapa di surga. Padahal dia tahu, kalau dia turun ke dunia menjadi sama seperti kita, menjadi sama seperti manusia, ujung-ujungnya apa? Dia akan mengalami kematian. Dan bukan kematian yang biasa. Dia harus disiksa. Dia harus disalibkan. Sebab itu, marilah hidup seperti Yesus hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus disiksa seperti itu? Pak, Tuhan Yesus kan dicambuk. Saudara siap gak dicambuk sama seperti Tuhan Yesus? Disalib. Bapak Saudara kasih Tuhan. Bukan hanya secara fisik mungkin kita mengalami hal-hal demikian. Tapi mungkin secara roh kita juga mengalami hal demikian. Sebab itu Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika kita hidup sama seperti Kristus hidup, artinya kita meneladani Dia. Lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus hidup. Hari-hari ini kita terus diingatkan tentang Pentakosta yang ketiga. Bagaimana kita harus memberitakan kabar baik kepada orang lain. Baik atau tidak baik keadaan kita. Beritakan kabar baik. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu harus kita lakukan hari-hari ini. Dan jadikan itu gaya hidup kita. Jangan malu menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Ada yang malu saudara ngaku dirinya orang Kristen. Di tempat ini gak ada. Tempat ini gak ada. Semua ketika ditanya, agamamu apa? Kamu orang apa? Selalu pasti dengan mantap jawab, aku orang Kristen. Ya, di sini gak ada yang seperti itu, saudara. Di luar sana banyak. Di sini mungkin gak ada yang ngaku. Ya, kalau ditanya, kamu orang apa, Dek? Orang ini, Bang. Orang Jawa. Ketika ditanya agamanya mungkin, kepercayaannya, kita malu untuk menjawab. Atau ketika kita sedang makan, baik di tempat pekerjaan, di kantin, di PT, atau di Pujasera, atau di warung makan, dimanapun saudara berada, jangan lupa tunjukkan identitas saudara sebagai orang Kristen. Berdoa dulu. Jangan gara-gara udah lapar, main sikat, langsung disantap tanpa mengucap syukur. Tunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, taat pada Tuhan, hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Pertahankan iman percaya kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Yang masih single boleh lambaikan tangannya. Jujur yang masih single. Yang udah double jangan angkat tangan ya. Gak boleh. Saudara kasih Tuhan, saudara masih single. Ketika dikatakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Mungkin saudara juga berkata, Pak, aku butuh pasangan hidup. Aku butuh jodoh. Ada yang butuh jodoh di sini? Nggak ada. Biar saya doakan. Saudara yang kasih Tuhan, jodoh nggak akan kemana-mana.
Jodoh tetap ada di Tanjung Pantun, saudara. Bukan itu, pasangan hidup. Mungkin ada yang bilang, Tuhan aku sudah bertahun-tahun aku berdoa minta pasangan hidup. Aku sudah hidup sama seperti Kristus hidup. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Aku juga sudah lakukan 40 hari 40 malam. Supaya apa? Aku selalu minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku pasangan hidup. Tapi kenapa belum datang-datang Tuhan? Saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan saudara. Jangan pernah nyerah. Kalau Tuhan katakan hari-hari ini pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Dengan cara yang ajaib juga Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara. Yang butuh pekerjaan, yang butuh dipulihkan di dalam kesehatan, yang butuh dipulihkan secara ekonomi, secara finansial. Mari hari-hari ini hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup ada di dalam Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di dunia. Dan kita akan lihat, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan lakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Akan ada terobosan demi terobosan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini. Dan saudara bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan, membuat saudara tercengang-cengang. Membuat saudara terheran-heran. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak peristiwa yang boleh kita alami hari-hari ini. Banyak hal yang boleh kita alami hari-hari ini. Tapi ingat, Yohanes 4 ayat 34 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari-hari ini, apa yang terus kita lakukan? Hari-hari terakhir ini, apa yang terus ada di dalam pikiran kita? Lakukan apa yang Yohanes 4 ayat 34 tadi katakan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kita melakukan hal itu, artinya kita sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau perkara-perkara yang ada di dunia, Tuhan sanggup menggenapinya. Sandang, pangan, papan, Tuhan sanggup sediakan. Miliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Jangan ketika kita ada di gereja, kita bisa angkat tangan puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika di luar sana, iblis malu lihat saudara. Ternyata dia lebih jahat dari aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dua hal pagi hari ini yang Tuhan ingatkan. Ketika kita mau memikirkan perkara-perkara di atas, yang pertama yang harus kita lakukan, taruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Yang kedua, mari hidup sama seperti Kristus hidup. Dan lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Melakukan kehendak Bapa. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa, makananku ialah melakukan kehendak. Makasih Tuhan. Terima kasih. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari sekali lagi katakan, makananku. Makan
saudara sendiri naikkan pujian ini, katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Sampai kami dapatkan, mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Firman Tuhan sudah saya sampaikan bagi setiap kita semua pagi hari ini. Pikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang ada di bumi. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, mari ingat, taruh pikiran kita dan perasaan kita kepada Kristus. Dan yang kedua, mari hidup sama seperti Kristus hidup. Biar menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Saya jemput saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biar hidup kami terus mengenapi firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar pagi hari ini, apa yang kami baca pagi hari ini, biar Engkau menggenapinya dalam hidup kami. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidup kami melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta